Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa, sebelum saya mulai, saya mau bilang terima kasih dulu nih buat kalian semua yang sudah nyempetin waktu untuk nonton video saya kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube saya, salam kenal dari saya Muhammad. Yeay, di video kali ini saya akan menceritakan satu sejarah seorang tokoh nasional selanjutnya, yaitu Presiden kedua Soeharto. Oh ya, saya mau ngasih tahu nih kenapa saya ini membahas tentang sejarah, terus kenapa belajar sejarah memiliki pentingnya sendiri, memberikan pemahaman tentang peristiwa masa lalu yang mempengaruhi dunia saat ini. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami akar masalah, menghargai perbedaan budaya, dan mengambil pelajaran berharga. Membuat konten YouTube tentang sejarah adalah cara efektif untuk saya menyampaikan pengetahuan ini kepada banyak orang. Konten visual menarik di YouTube dapat memikat penonton dan menginspirasi mereka untuk menjelajahi masa lalu, memicu minat mereka dalam sejarah, dan mendorong pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar mereka. So, biar nggak lama-lama, simak yuk video, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Soeharto adalah seorang tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kedua dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Dia lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan meninggal tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Soeharto memulai karir militernya pada masa penjajahan Belanda dan juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Soeharto terus meniti karir militernya di dalam angkatan bersenjata. Dia menjadi seorang perwira yang dihormati dan mendapatkan pengakuan dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 PKI yang mengguncang Indonesia. Dalam kekacauan pasca peristiwa ini, Soeharto memimpin pasukan angkatan darat untuk menggagalkan pemberontakan tersebut. Setelah berhasil, Soeharto mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno untuk mengambil alih kepemimpinan negara dan menekan pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1967, Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia setelah Soekarno dinyatakan tidak mampu memimpin negara karena sakit. Soeharto mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memperkenalkan Orde Baru yang didasarkan pada kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Selama masa pemerintahannya, Soeharto memimpin dengan tangan besi dan menekan oposisi politik serta melakukan pembangunan ekonomi yang pesat. Di bidang ekonomi, Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan pembangunan berencana atau Pancasila ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kemiskinan. Meskipun ada capaian signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, juga terjadi korupsi yang tidak keadilan yang menyerang selama pemerintahannya. Pada akhir tahun 1990-an, ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto semakin meningkat. Krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997 memperburuk keadaan, dan protes mahasiswa dan masyarakat meluas di seluruh negeri. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah tekanan massa yang kuat dan tekanan politik. Setelah dari kekuasaan, Soeharto menghadapi ketuduhan korupsi dan pelanggaran HAM, tapi dia tidak pernah diadili karena alasan kesehatan. Dia hidup dalam ketenangan dan kedamaian hingga meninggal dunia pada tahun 2008. Sejarah Soeharto mencakup masa kekuasaan yang panjang, yang ditandai oleh 11 politik, pertumbuhan ekonomi, tetapi juga korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan tentang Soeharto dan pemerintahannya masih sangat bervariasi di Indonesia, dan perannya dalam sejarah Indonesia terus diperdebatkan.